Kalau menurut gue sih itu lebih ke hinaan ya, lebih lagi ke kehinaan. Karena jujur gue tadi pura-pura nggak tahu aja, padahal gue udah tahu ceritanya tentang Panji itu. Gue udah tahu karena terlalu banyak orang yang mau melaporkan, jadi gue nggak berstatement selama ini. Namun karena malam ini lu tanya ya, gue jawab. Nggak boleh itu Panji itu. Dia juga harus sadar diri. Dia menghina Pak Gibran. Pak Gibran itu wakil presiden, ganteng, cerdas. Lah dia apaan? Hah? Mukanya aja kayak ikan betok. Panji itu kalau dijajarin sama Gibran, jauh Pak, kesetnya Gibran. Mukanya aja kayak ikan betok, Pak, tahu ikan betok? Ikan betok yang ada di lumpur. Kami pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah dalam rangka untuk melaporkan, termasuk ada yang mengaku dari Pemuda Muhammadiyah atau Aliansi Angkatan Muhammadiyah. Saya pastikan itu adalah orang-orang yang tidak jelas. Tidak jelas asal-usulnya, tidak jelas pengkaderannya. Saya sudah cek orang-orang itu, tidak dikenal di kalangan Muhammadiyah. Jadi kembali lagi bahwa jangan percaya terhadap apa yang dilakukan oleh anak-anak muda ini dengan menggeruduk Komdigi ya terkait dengan pernyataan yang disampaikan oleh Panji dalam program Mensrea. Lama-lama gue tuh respect ya sama Presiden Somalia dengan berbagai macam kontroversinya, dikatain penculik dan lain-lain. Dia dan pendukungnya itu biasa aja, keren menurut gue. Beda dengan Wapres Somalia, baru dikatain ngantuk aja pendukungnya pada baperan. Padahal kalau diinget lagi, dulu ada akun namanya Fufu Fafa yang katanya milik Wapres Somalia. Dia ngatain pribadi orang lebih parah daripada ucapan komika. Zaman dulu pelawaknya lucu, pejabatnya serius. Kalau zaman sekarang Ustaz? Zaman sekarang pelawaknya serius, pejabatnya lucu. Dengan fenomena sekarang nih Ustaz, yang lagi viral Ustaz, apa bedanya zaman dulu sama zaman sekarang nih Ustaz? Lo ngapain di sini? Nyari lo. Kata-kata hari ini buat pemerintah. Aneh lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sosial media masih rame dengan Panji Pragiwaksono yang pada akhirnya pun ya dilaporkan. Nah, yang melaporkan ini mengaku bagian dari Aliansi Muhammadiyah ya. Nah, pada akhirnya pun terbongkar NU Muhammadiyah yang menegaskan tidak melaporkan Panji Pragiwaksono. Jadi dua ormas tersebut sudah memberi klarifikasi ya bahwa laporan polisi terhadap Panji itu ya bukan bagian dari mereka, NU maupun Muhammadiyah. Nah, kira-kira siapakah orang tersebut yang melaporkan Panji ke polisi? Banyak netizen menduga ya, jangan-jangan memang ini adalah bagian dari kerjaan Termul ya. Cuma masalah ngantuk saja dibesar-besarkan dan pada akhirnya pun ya buzzer diarahkan supaya bagaimanapun ya Panji ini bisa dipolisikan. Jadi ini menurut netizen fix adalah ini kerjaan dari Termul ya, mempolisikan Panji Pragiwaksono. Nah, gara-gara Panji dipolisikan ya, sehingga membuat masyarakat maupun netizen di sosial media akhirnya speak up ya. Baik, langsung saja kita simak ya beberapa komentar netizen. Saya selaku Ketua Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan bahwa Muhammadiyah tidak pernah membuat sikap resmi untuk melaporkan yang bersangkutan. Jadi Muhammadiyah itu menerima kritik. Kalau itu memang benar kami jadikan alasan membangun, kalau tidak benar akan kami sampaikan klarifikasi. Jadi saya yang membidangi hukum di Persyarikatan Muhammadiyah menyatakan tidak pernah ada laporan polisi dari Muhammadiyah. Kalau di pemberitaan menyatakan dari Aliansi Muda Muhammadiyah, Muhammadiyah tidak mengenal organisasi. Mas Panji udah mulai merasakan nih, udah mulai hari ini sudah ada yang mulai melaporkan Mas Panji. Bagaimana? Iya, rasanya itu adalah haknya mereka juga kalau melaporkan saya selalu bilang gini,
kalau saya ingin diberi keleluasaan untuk ngomongin apapun yang saya mau, maka orang lain juga punya keleluasaan untuk ngomong apapun yang mereka mau. Termasuk kalau yang mereka katakan adalah Panji menyinggung dan saya ingin melaporkan Panji. Saya rasa saya ikutin aja prosesnya. Saya menghormati pendapat teman-teman, dan kalau misalkan punya kesempatan untuk berdialog dan mereka ingin dijelaskan kenapa joki seperti itu, ya dengan senang hati saya jelaskan. Moga-moga sih ketawa pas saya jelasin. Gue udah nonton Mensreya 2 kali, dan menurut gue ada yang lebih lucu daripada Mensreya. Lah, opo? Kok ngono? Yang lebih lucu adalah kenapa jadi pada banyak yang baper sih? Dan semua naik ke permukaan. Lo tahu kan maksud gue siapa? Dan lucunya, narasi yang keluar, opini yang disebarkan itu sama, yaitu pas Bang Panji bilang Gibran muka ngantuk. Wakil Presidennya, Gibran ngantuk ya. Narasi yang keluar adalah itu bukan komedi, melainkan bullying atau body shaming. Tapi aku mau ngajak kalian berpikir secara logika. Kalian ingat Pilpres 2024, bagaimana Pak Prabowo di framing gemoy? Menurut keyakinan saya, itu juga bullying dan juga body shaming. Kenapa? Gemoy sama dengan gendut. Nah, kenapa sekarang waktu Gibran dibilangin muka ngantuk, semua pada marah. Tapi waktu Pak Prabowo dibilang gemoy, semua baik-baik aja, justru malah ngedukung. Karena itu menguntungkan pihak 02 pada saat itu. Jadi, selama itu menguntungkan, mau itu bully, mau itu body shaming, oke gas. Menurut keyakinan saya, kenapa topik itu yang diangkat dan dibahas? Karena memang cuma itu yang paling mudah untuk mengcounter dan mencari kesalahannya Bang Panji. Sedangkan topik-topik yang lain, seperti ketika Bang Panji mengajak kita audiens dan penonton untuk bisa berpikir kritis dalam memilih pemimpin yang baik dan benar, itu sengaja dikaburkan. Kita sengaja untuk dibuat tidak aware akan hal itu. Sengaja agar masyarakat jangan pintar dan jangan melek politik, terus bodoh dalam memilih pemimpin. Itu menurut keyakinan saya. Katanya yang demo bukan dari organisasi ini, bukan dari organisasi itu. Terus mereka siapa dong yang demo? Apakah mereka hanya orang bayaran yang lagi butuh duit? Atau karena emang orang tolol aja? Kalau emang pengen banget demo, gatel pengen demo, kan banyak bahan tuh. Demo tuh orang yang bilang pernah ngobrol sama malaikat, ketemu Rasul. Demo, jangan diem aja menyesatkan itu. Ya, lu malah minum kobokan bekas kaki. Malah dibilang bawa berkah. Emang ya kalau ngerasa organisasi lebih tinggi dari apapun, disitulah kebodohan merajalela. Aduh, bikin malu agama aja. Kabur. Ikut, aku ikut. Tunggu. Ikut. Tunggu. Aduh, ngumpet di mana ya? Orang-orang ini asli konyol. Panji dilaporin sama anak-anak muda yang katanya bagian dari NU dan Muhammadiyah. Mereka bilang stand up komedinya Panji menimbulkan kegaduhan dan gak beretika. Jokesnya dianggap berlebihan. Padahal menurut gue gak ada yang berlebihan dari jokesnya Panji di acara Mensreya. Tapi ya itu haknya mereka, kalau mau tersinggung ya bodo amat juga. Gue bersyukur dalam hidup ini gue dipertemukan banyak orang-orang NU dan Muhammadiyah. Yang biasanya kalau ngobrol sama orang-orang NU itu banyakan jokes yang out of the box. Santai dan asik aja bawaannya. Kalau sama orang-orang Muhammadiyah itu, kebanyakan punya pemikiran yang visioner, detail, dan ide-idenya gokil. Walaupun dari akar yang berbeda, tapi ada persamaannya antara teman-teman gue itu. Mereka nggak baperan. Yang lucu ya diketawain. Yang nggak lucu ya mereka paksa supaya jadi lucu. Jadi nggak heran kalau PBNU dan PP Muhammadiyah nggak mengakui kalau pelapor Panji itu adalah bagian dari mereka. Apalagi disuruh mereka. Karakter baperan kayak gini tuh bukan karakternya NU ataupun Muhammadiyah. Temen-temen gue aja sampai bingung. Itu orang-orang yang melaporin Panji tuh pernah pesantren di mana? Jangan-jangan mereka kelamaan mondok di Kutai Utara 1. Makanya jadi baperan. Atau jangan-jangan mereka cuma pansos doang. Apa lo? Pak Gibran itu wakil presiden, ganteng, cerdas. Lah dia apa? Panji itu cuma sampah di bangsa ini. Sampah katanya. Saya punya usul begini. Gimana kalau kita membuat sebuah acara yang disponsori oleh seluruh rakyat? Jangan pakai PBN, jangan pakai sponsor perusahaan, jangan pakai sponsor kementerian. Di mana kita membuat dan menyediakan forum khusus untuk Panji Pragiwaksono
melawan Gibran adu gagasan dan debat secara terbuka di depan publik, tanpa catatan, tanpa bahan, dan tanpa tim. Biarkan mereka berdua saling adu gagasan di sebuah panggung yang disiarkan secara live di seluruh rakyat Indonesia. Gue yakin akan lebih menarik dan akan lebih memvalidasi siapa yang sebenarnya benar-benar sampah. Saya tidak berani menyebut siapa yang sampah, siapa yang lebih berguna, tapi ayo kita tes. Rakyat juga berhak untuk memvalidasi keyakinan dan kepercayaannya terhadap pemimpinnya. Kalau seorang sekelas Panji yang selama ini kita lihat penuh dengan gagasan saja dikatakan sampah, lalu bagaimana dengan Gibran? Ayo, teman-teman, pada setuju nggak? Gue tuh udah mulai enak ya, lihat buzzer-buzzer itu dikerahkan dengan narasi yang sama buat ngomongin korban ancamannya. Mereka didesain supaya mengalihkan fokus dari peristiwa ancamannya ke korban ancaman. Oh, ini bukan soal politik, ya. Mereka punya hak loh mengkritik, mereka bayar pajak loh. Kenapa nggak lapor polisi? Kok ngomongnya di medsos, kok framing? Coba pikir pakai otak kau. Dari mana mereka bisa mendapatkan data alamat dan data lokasi target, kemudian dikoordinir secara serempak kalau bukan pakai otoritas? Pakai otak kau, ya. DJ Doni sudah melaporkan ini. Harusnya, menurut gua, nggak perlu dilaporkan. Ini ancaman loh terhadap masyarakat. Siapapun bisa kena. Harusnya ada inisiatif, nggak usah nunggu laporan. Karena sudah dilaporkan, tidak ada alasan lagi. Kalau negara tidak bisa membuktikan siapa pelakunya, ya, yang namanya cancon-cancon itu dapat pantat asli dari saling. Kritikan Panji di acara Mens Rea ternyata benar-benar membuat kolam Termul mengalami gempa tsunami. Lihat tuh, ada juga yang melaporkan Panji mengatasnamakan Angkatan Muda NU dan Muhammadiyah. Nah, ternyata baru-baru ini pihak dari PBNU dan PP Muhammadiyah mengklarifikasi. Mereka tidak mengakui bahwa pihak yang melaporkan Panji itu merupakan bagian dari organisasi NU dan Muhammadiyah. Bahkan pihak Muhammadiyah sendiri sangat terbuka dan menerima kritikan yang disampaikan oleh Panji. Nih, coba baca pernyataan dari Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas. Kita harus berlapang dada jika dikritik, karena lewat kritik kita bisa bercermin apakah kita sudah berbuat baik dan benar atau belum. Nah, menurut gua apa yang disampaikan oleh Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas sangat-sangat bagus dan wajib dicontoh oleh organisasi keagamaan lainnya. Harusnya ya mereka semua itu berterima kasih kepada Panji yang berani mengkritik secara jujur dan terbuka. Lagian kenapa sih kok pada takut sama yang namanya fakta? Tuh lihat Fufafa ngata-ngatain presiden dan keluarganya. Kenapa para Termul itu diam saja? Panji dilaporkan oleh katanya aliansi Muda Muhammadiyah dan NU gitu. Dan orang NU Muhammadiyah juga nggak mengkonfirmasi bukan bagian dari perserikatan mereka. Jadi motivasinya apa? Ya ini Panji kita bersyukur ya karena rakyat kita memang lagi capek lelah, capek di jalan, capek gaji habis 1 minggu sebelum 1 bulan ya. Jadi butuh humoris yang lucu-lucuan, yang memecah supaya orang Indonesia nggak cepat tua gitu. Karena butuh lah lucu-lucu itu. Jadi kita terima kasih kayak Panji ya materi-materi mereka, kritik mereka. Terutama misalnya bukan ada penistaan terhadap NU dan Muhammadiyah menurut saya. Karena memang itu kritik, dikembalikan saja konsesi tambang itu kepada pemerintah. Nggak usah NU Muhammadiyah ngurus, kan itu sebenarnya intinya. Terus, nah ini mungkin juga ada nyenggol-nyenggol soal Wapres Uganda yang sering bawanya ngantuk. Mungkin itu yang mengganggu Sungai Bengawan Solo jadi keruh gitu. Itu saja mungkin sehingga dilaporkan seolah mereka dibilang lah ada memunculkan kebisingan, kerusuhan, adu domba dan seterusnya termasuk penistaan agama. Jadi kita yang perlu itu kita dukung polisi yaitu usut itu siapa yang melaporkan begitu, apa motivasinya gitu, maunya apa. Jadi Indonesia ini sebutuh hiburan. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Di menurunkan level organisasi agama. Organisasi agama yang seharusnya jadi tameng bagi masyarakat. Betul. Malah sekarang terlibat dalam urusan jadi bisnis. Yang sangat praktis. Ya. Hal-hal yang sangat duniawi. Duniawi betul. Gitu. Dan selama ini peran-peran
PBNU yang dulu zaman Gus Dur kan juga melindungi masyarakat secara umum, tidak hanya jamaah NU kan, itu sangat kental. Misalnya melindungi kaum minoritas ya, termasuk lingkungan juga kelihatan sekali gitu. Tapi karena kita sibuk dengan urusan begini praktis, jadinya tidak kelihatan gitu. Ya itu kalau katanya Gus Dur kan, tugas agama itu bukan untuk menjaga negara. Tugas agama itu untuk mendirikan keadilan. Oke. Gitu. Nah, keadilannya di mana? Orang faktanya selama ini kalau kita ngomongin tambang, yang muncul ketidakadilan semua kok. Apa ya? Kalau ininya kan kemudian peribahasanya itu apa namanya, mati tikus mati di lumbung padi itu. Di lumbung padi. Ya. Tikusnya mati, tapi di lumbung padi yang seharusnya dia jadi sejahtera, tapi kan enggak. Yang jadi gini, kalau buat saya tambang itu tidak akan menyejahterakan NU. Tambang itu hanya akan memperkaya beberapa orang NU. Beberapa orang NU. Oke. Jadi, kalau melihat seperti Mbak Nay juga mengajukan judicial review, kemudian menolak organisasi keagamaan menerima konsesi tambang. Artinya ada pengkhianatan nggak dari negara yang memberikan izin kepada organisasi keagamaan ini kepada organisasi keagamaan yang didirikan oleh leluhurnya Mbak Nay? Saya di titik dimana saya nggak punya harapan banyak ya sama negara. Waduh, gitu ya. Waduh. Oke. Jadi kalau mau jadi ngomongin, udah mencapai titik itu ya. jadi apa ya, itu salah mau dinamain apa, tapi ya apa mau dinamain pengkhianatan mau apa, udahlah gitu. Saya mewakili daripada Aliansi Sipit Umat, disingkat ASU, ingin menyampaikan pernyataan kekecewaan terhadap Panji. Karena Panji sudah mengambil tugas saya sebagai pendakwah. Tahu nggak teman-teman sekalian, harusnya siapa sih yang ngomong bahwasanya ada masalah kalau seandainya organisasi agama itu ngurus tambang? Ya itu harusnya ngomong para pendakwah. Dan harusnya organisasi-organisasi introspeksi. Ya sederhana gini, orang pergi ke mat gitu ya. Ini kan juga analoginya komika. Orang pergi ke mat, lalu kemudian dia biasa bayar parkir 2.000 naik motor. Ya kalau dia bayar 2.000 biasa aja. Kalau misalnya dibayarnya 50.000, langsung dipanggil, siap bos, hati-hati di jalan bos, pokoknya sehat-sehat terus bos. Bayangin, kasih 50.000 aja langsung dipanggil bos, langsung terus kemudian dipanggil pak, didoain, disuruh hati-hati. Apalagi kalau dikasih tambang. Artinya dalam setiap pemberian itu pasti ada konsekuensinya. Dan pertanyaannya kenapa? Betul, pertanyaannya betul. Kenapa harus terus kemudian organisasi agama yang ngurus tambang? Ada apa di balik itu? Boleh dong kalau bertanya, masa nggak boleh? Dan aku nonton Mens Rea full, aku ada di situ. Aku nonton Mens Rea walaupun nggak di Jakarta ya, bukan yang diunduh ke Netflix, tapi aku datang yang di Bogor, full aku datang. Dan sebagai seorang pendakwah, aku merasa tersinggung sih. Kenapa? Karena Panji ngambil tugas para pendakwah, yaitu untuk menyadarkan orang mana yang benar, mana yang salah. Bukan menjadikan agama sebagai sebagai olok-olokan, tapi lebih kepada sebuah kritik terhadap agama. Bukan kritik terhadap agama, sebuah kritik terhadap orang-orang yang mereka itu mengatasnamakan agama, atau orang-orang yang memanfaatkan otoritas agama untuk kepentingan pribadinya. Opo? Kok ngono? Bagi kami itu merupakan bentuk intimidasi terhadap kebebasan bersuara. PDI Perjuangan mengecam tindakan pelaporan ke polisi terhadap Panji. Bagi kami itu merupakan bentuk intimidasi terhadap kebebasan bersuara dan kebebasan berekspresi. Dan hal itu merupakan rentetan intimidasi dan teror terhadap pegiat media sosial yang vokal melakukan kritik terhadap kondisi di negeri ini. Beberapa influencer ada yang dikirimi bangkai ayam, dikirimi tulisan ancaman hingga dilempar bom molotov. Jadi bagi kami, pelaporan terhadap Panji dan teror terhadap influencer
merupakan ancaman yang serius terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan bersuara. Harusnya humor dibalas dengan humor, stand up komedi dibalas dengan stand up komedi, bukan dilaporkan ke polisi. Panji dan influencer-influencer itu merupakan bagian dari jutaan rakyat Indonesia yang punya hak untuk bersuara, yang punya hak untuk berkomentar, yang punya hak untuk memberikan kritik terhadap pemerintahan, terhadap pelayanan, terhadap kondisi di negeri ini. Karena hak itulah pemerintah, negara harus melindungi, bukan malah membiarkan intimidasi dan teror terhadap warga negaranya. Dan juga kami juga mengecam pelapor itu mencatut nama Nahdlatul Ulama NU yang sudah dibantah oleh PBNU bahwa pelapor itu tidak ada kaitannya dengan ormas keagamaan terbesar di Indonesia,